Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 5. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari mengenai tema 7, subtema 1 pembelajaran 1, mengenai peristiwa kebangsaan masa penjajahan. Peristiwa kedatangan bangsa barat. Mulai akhir abad ke-15, bangsa Eropa berusaha melakukan penjelajahan samudra. Bangsa Portugis yang pertama kali datang ke Indonesia pada tahun 1511. Kapal-kapal mereka pertama kali mendarat di Malaka. Yang kedua disusul oleh bangsa Spanyol yang mendarat di Tidore, Maluku pada tahun 1521. Bangsa Eropa yang ketiga adalah bangsa Inggris yang berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate pada tahun 1576. Kemudian yang keempat yaitu bangsa Belanda. Terbukti dengan kapal-kapal Belanda pertama kali mendarat di Pelabuhan Banten pada tahun 1596. Mereka berlayar ke Indonesia pertama kali adalah mencari rempah-rempah. Contoh-contoh tanaman rempah-rempah yaitu cengkeh, lada, kayu manis, pala, kabu jaga, kunyit, ketumbar, daun salam, kemiri, jahe, serai, dan kemkus. Ini hanya contoh, hanya sebagian rempah-rempah yang ada di Indonesia. Tetapi Indonesia kaya masalah rempah-rempah, masih banyak lagi rempah-rempah yang diperjualbelikan pada masa penjajahan Belanda, Inggris, Spanyol, dan Portugis. Anak-anakku, ya, agar anak-anak paham masalah rempah-rempah, mari kita simak masalah bacaan mengenai cengkeh. Cengkeh memiliki banyak manfaat. Sebagai bumbu masak, cengkeh digunakan dalam bentuk bunga utuh atau dalam bentuk bubuk. Cengkeh juga dimanfaatkan oleh bangsa Cina dan Jepang sebagai dupa. Selain itu, banyak cengkeh digunakan sebagai aromaterapi dan obat sakit gigi. Pohon cengkeh banyak manfaatnya sehingga menjadikannya bernilai ekonomis tinggi. Oleh karena itulah cengkeh merupakan salah satu bahan rempah-rempah yang menjadi buruan bangsa-bangsa Eropa. Hal itu memicu terjadinya penjajahan di Indonesia. Bangsa kita mengalami penjajahan cukup lama. Selama masa penjajahan, bangsa kita mengalami penderitaan akibat adanya penindasan. Pada masa pemerintahan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia, datanglah orang-orang Eropa yang mengadakan pelayaran samudra. Kedatangan orang-orang Eropa di Nusantara mula-mula disambut baik oleh bangsa Indonesia. Namun, ketika orang-orang Eropa itu berusaha menguasai Nusantara, mereka mendapat reaksi keras berupa perlawanan-perlawanan di berbagai daerah. Anakku, faktor-faktor bangsa Barat datang ke Indonesia. Yang pertama adalah adanya keinginan mencari kekayaan, gold. Karena apa? Harga rempah-rempah semahal emas, gold. Obat digunakan untuk obat dan bumbu masak di Eropa. Yang kedua, ya, adanya keinginan bangsa Eropa menyebarkan agama atau gospel.
ya, membawa misi penyebaran agama Kristen. Yang ketiga, adanya keinginan mencari kejayaan, glory. Bangsa yang jaya adalah bangsa yang memiliki banyak jajan. Inilah pendapat dari orang-orang atau bangsa-bangsa Eropa. Yang keempat, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin maju di Eropa, yaitu pembuatan kapal untuk berlayar mengelilingi samudra, dilengkapi oleh senjata-senjata untuk menanggulangi perompak laut. Adanya ditemukannya kompas sebagai penunjuk arah. Anak-anakku, ya, setelah kita mengetahui bangsa-bangsa Eropa datang ke Indonesia, ya, untuk selanjutnya kita pada tema kali ini mempelajari masalah pembelajaran IPA, yaitu mengenai sifat-sifat benda. Sifat-sifat benda yaitu benda padat, cair, gas yang kita pelajari. Benda padat bentuknya tetap, volumenya tetap, massa jenisnya besar, tidak dapat mengalir. Sedangkan benda cair adalah bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, volumenya tetap, massa jenis sedang, dapat mengalir. Sedangkan sifat benda gas yaitu bentuknya berubah-ubah mengikuti wadahnya, volumenya berubah-ubah mengikuti wadahnya, massa jenisnya sangat kecil dan dapat mengalir. Nah, anakku, setelah mempelajari masalah bangsa Eropa datang ke Indonesia dan wujud benda, marilah kita mengerjakan tugas-tugas sebagai berikut. Tugas ke-1, siapa yang dimaksud dengan bangsa Barat? Yang kedua, apa faktor yang melatar belakangi bangsa Barat melakukan penjajahan di Indonesia? Yang ketiga, kapan bangsa Barat mulai melakukan penjelajahan samudra? Yang keempat, di manakah bangsa Barat pertama kali mendarat di Indonesia? Yang kelima, mengapa bangsa Barat melakukan penjelajahan samudra? Yang keenam, bagaimana kondisi rakyat yang mengalami penjajahan? Berikutnya, tugas kedua. Ini anak-anak mengisi yang ada di titik-titik ini. Kedatangan bangsa Portugis di Indonesia tahun berapa? Tempatnya di mana? Tujuannya apa? Peristiwa penting yang terjadi apa? Reaksi masyarakat bagaimana? Kemudian bangsa Spanyol di Indonesia tahun berapa? Tempatnya di mana? Tujuannya datang ke Indonesia apa? Peristiwa-peristiwa penting yang terjadi apa? Reaksi masyarakat bagaimana? Kedatangan bangsa Spanyol. Kemudian diisi juga kedatangan bangsa Belanda di Indonesia. Ya, tahun kedatangannya tahun berapa, tempatnya, tujuannya apa, peristiwa-peristiwa penting yang terjadi, reaksi masyarakat bagaimana. Nah, anakku, untuk pembelajaran kali ini, ya, saya akhiri sampai sini. Selamat belajar, tetap bersemangat, semoga sukses. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.